Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Siang ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram. Dan insyaallah kita akan masuk pada bab pakaian ketika sholat. Pakaian dalam bahasa Arab disebut oleh Allah dengan kata libas. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya bani Adama qad anzalna alaikum libasa. Wahai Bani Adam, kami telah turunkan kepada kalian libasa, pakaian. Yuwari sawatikum, yang menutupi sawat, aurat kalian. Warishan, dan sebagai rish. Rish yang dimaksud adalah hiasan. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu yang lebih baik, yaitu libas maknawi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang pertama pakaian itu nikmat. Maka Allah ungkapkan dengan kalimat anzalna, kami turunkan. Sebab nikmat itu turun dari Allah. Sehingga Allah menyatakan qad anzalna alaikum libasa. Kami telah turunkan kepada kalian nikmat berupa pakaian. Kemudian fungsi dari pakaian itu ada dua. Yang pertama adalah yuwari sawatikum, untuk menutupi aurat kalian. Yang ini diistilahkan oleh para ulama dengan al-libasul badani ad-daruri, pakaian yang merupakan kebutuhan darurat, kebutuhan paling pokok bagi manusia. Karena yang namanya aurat aib untuk ditampakkan. Dan nurani manusia dia akan malu kalau auratnya kelihatan. Kejungkir seperti apapun, orang Papua yang pakai koteka, aurat besarnya masih dibungkus. Sehingga dia tidak biarkan terbuka total, tapi mereka masih membungkus aurat besarnya. Saya pernah ke Wamena, dan Wamena inilah tempatnya lelaki yang membuka aurat itu. Dan mereka kalau mau ketemu yang seperti ini harus masuk ke pelosok. Tapi ada juga sebagian yang sengaja dia datang ke kota di Kabupaten Wamena, lalu bertahan di tepi-tepi hotel. Ternyata siapa yang menikmati? Para turis. Jadi orang-orang luar negeri yang penasaran dengan pakaian koteka, mereka datang ke Wamena untuk berpiknik, foto dengan turis-turis yang menampakkan aurat. Ternyata tidak terbuka total. Mereka masih menutupi aurat utama, walaupun yang lainnya kelihatan. Sehingga meskipun sudah hilang rasa malu sampai pada titik nol, tapi di bagian aurat utama tetap ditutupi. Dan itu bagian dari fitrah nurani manusia yang belum hilang 100%. Sehingga mungkin tinggal 2% atau 3%, tapi mereka masih menutupi aurat utamanya. Kemudian fungsi yang kedua adalah warisan, sebagai hiasan, yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-libasut takmili, pakaian penyempurna. Maka manusia akan kelihatan lebih berwibawa, kelihatan lebih baik penampilannya ketika dia punya pakaian yang di samping menutupi aurat juga menutupi anggota badan yang lain. Dan masyarakat Jawa memahami itu, ajining rogo ono ing busono. Nilai dari sebuah fisik kembali kepada pakaiannya. Orang akan kelihatan semakin cakep, kelihatan semakin indah, semakin tampan. Demikian pula wanita akan kelihatan semakin baik apabila dia menggunakan pakaian yang bisa menjadi perhiasan baginya. Lalu di situ ada al-libas al-maknawi, pakaian maknawi yang dikatakan oleh Allah di akhir ayat, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Dan yang dimaksud di sini adalah berakhlak dengan ketakwaan.
menghiasi diri dengan ketakwaan, itu yang lebih baik. Dan tentu saja orang yang bertakwa dia akan menutupi auratnya. Sebab menutupi aurat bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takwa disebut sebagai libas? Karena ketika seorang hamba itu bertakwa, maka takwa itu akan selalu menyertainya. Sebagaimana layaknya suami istri. Allah sebut suami istri itu sebagai pakaian bagi pasangannya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian juga pakaian bagi mereka. Sehingga suami istri disebut sebagai libas. Allah tidak sebut sebagai rumah. Allah tidak mengatakan hunna baitun lakum wa antum baitun lahun. Allah juga tidak sebut sebagai pelindung. Tapi Allah sebut sebagai pakaian. Karena dia selalu menyertai. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kalian adalah pakaian bagi kalian. Dan kalian juga pakaian bagi istri kalian. Sebab suami istri itu selalu hidup bersama. Maka istri selalu menyertai suami sebagaimana suami selalu menyertai istri. Sehingga diungkapkan oleh Allah dengan kata libas. Sebagaimana takwa diungkapkan oleh Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu yang lebih baik karena takwa akan selalu menyertai orang yang memilikinya. Sehingga dimanapun dia melakukan aktivitas diiringi dengan bertakwa kepada Allah, diiringi dengan semangat bertakwa kepada Allah. Selanjutnya, tadi kita sebutkan bahwa pakaian bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Dan manusia yang pertama kali berpakaian adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau berada di surga, Nabi Adam itu sudah berpakaian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut salah satu di antara tujuan iblis menggoda Adam dan istrinya untuk membuka pakaiannya. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Wahai bani Adam, jangan sampai kalian tergoda oleh setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan kedua bapak ibu kalian dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma. Dia melepas pakaian bapak ibu kalian, yaitu Adam dan Hawa, liyuriyahuma sau'atihima. Agar dia bisa melihat aurat dari keduanya. Maka Allah sebutkan di situ dengan lamut ta'lil, liyuriyahuma, untuk menampakkan kepada keduanya sau'atihima, aurat keduanya. Maka program besar setan adalah bagaimana caranya bisa menelanjangi manusia. Karena itu kalau ada orang yang melakukan propaganda agar orang buka aurat, agar orang terbuka penampilan fisiknya, berarti dia mendukung program iblis. Di mana iblis dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sau'atihima. Dia lepaskan pakaian Adam dan Hawa untuk menampakkan aurat Adam dan Hawa. Walaupun mungkin setan tidak punya ketertarikan terhadap auratnya Adam dan Hawa, tapi ditampakkan karena ini adalah sebuah puncak hilangnya kehormatan kalau sampai manusia itu tampak aurat besarnya. Karena itu ketika Adam dan Hawa terbuka auratnya, Allah mengatakan fatafiqa yakhsifani alaihima miwarakil jannah. Begitu auratnya terbuka, mereka berusaha untuk mencari dedaunan surga. Tujuannya apa? Untuk menutupi auratnya. Mereka merasa malu saat Allah Subhanahu wa taala melepaskan pakaiannya, kemudian dikeluarkan dari surga. Auratnya dibuka oleh Allah. Lalu mereka mencari dedaunan surga untuk menutupi auratnya. Baik. Demikianlah manusia pertama. Maka tidak ada ceritanya kalau manusia itu mengalami fase evolusi yang dulunya tidak berpakaian, kemudian setelah itu latihan berpakaian, lalu cuman pakai cawet, habis pakai cawet pakai katok kolor atau katok pendek, setelah itu pakai celana panjang, setelah itu pakai berukut dan seterusnya. Tidak ada ceritanya seperti itu. Nabi Adam alaihissalam
sudah diajari oleh Allah berpakaian sejak beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gambaran kalau manusia itu dia belajar berpakaian secara bertahap karena awalnya berasal dari binatang, jelas ini kita tidak terima karena manusia pertama bapak kita itu seorang nabi, bukan monyet. Selanjutnya, orang musyrikin jahiliyah, mereka mengharamkan pakaian di fase tertentu, terutama ketika sedang tawaf di Ka'bah. Dan fenomena ini disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Saat mereka ditanya, kenapa mereka lakukan itu? Tawaf di Ka'bah dalam keadaan apa? Telanjang. Mereka memberikan alasan. Dulu bapak kami, nenek moyang kami melakukan yang sama. Wallahu amarana biha. Dan Allah memerintahkan kami seperti ini. Padahal Allah tidak pernah memerintahkan hal yang buruk seperti ini. Allah sebutkan di surat Al-A'raf, wa idza fa'alu fahishatan qalu, kalau mereka melakukan tindakan yang keji, yaitu terbuka auratnya tadi, qalu, mereka mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Kami jumpai bapak kami melakukan hal yang sama. Leluhur kami melakukan yang sama. Kalau Anda perhatikan ya, semua alasan penyimpangan yang dilakukan oleh orang musyrikin, ketika mereka sampaikan penjelasan latar belakang perbuatannya, tidak ada satupun mereka memberikan alasan logika. Saya ulangi ya, kalau Anda perhatikan dalam Al-Quran, semua alasan yang diberikan oleh kaum musyrikin untuk membela pelanggaran yang dia lakukan, baik nyembah berhala, kemudian tawaf sambil telanjang, mengharamkan sebagian binatang, makan bangkai, dan aneka pelanggaran-pelanggaran yang lain, rata-rata mereka menyampaikan alasan, inna wajadna aba'ana. Kami jumpai bapak kami, leluhur kami seperti itu. Kenapa mereka beralasan dengan budaya leluhur? Karena mereka nggak punya alasan yang logis. Logika kamu itu mengatakan apa? Tidak punya logika. Logika apa yang bisa dipakai untuk membela penyimpangan? Karena yang namanya pelanggaran itu tidak akan pernah sesuai dengan logika yang sehat. Pelanggaran itu bertentangan dengan logika yang sehat. Makanya orang kafir, walaupun mereka dikenal sebagai orang-orang yang merasa paling berakal, tapi saat berurusan dengan debat masalah tauhid, debat masalah pelanggaran, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana. Kami jumpai leluhur kami. Kami jumpai bapak-bapak kami. Musuhnya Nabi Nuh alaihissalam itu kan merasa paling cerdas. Sehingga mereka mengatakan kepada Nabi Nuh, ma naraka illa basyaram mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Wahai Nuh, kami anggap kamu itu kan manusia biasa seperti kami. Dan kami anggap orang-orang yang menjadi pengikutmu adalah orang-orang yang badiyar ra'yi, aradhiluna, manusia hina di antara kami, badiyar ra'yi. Badiyar ra'yi itu tafsirnya cupet akalnya. Dianggap tidak banyak berpikir, tidak jauh untuk berpikir, akalnya cepat. Jadi mereka merasa cerdas di hadapan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi giliran ketika mereka diperingatkan untuk meninggalkan perbuatan kesyirikan, mereka beralasan apa? Inna wajadna aba'ana. Ya, dari dulu leluhur kami seperti ini. Nenek moyang kami seperti ini. Sehingga di satu sisi mereka bilang pinter, di sisi yang lain mereka menampakkan kebodohan. Karena pelanggaran kesyirikan atau pelanggaran apapun tidak akan pernah bisa diberi penjelasan secara logika. Nah, orang-orang musyrikin yang ada di Mekah, saat mereka melakukan tawaf sambil telanjang, mereka mengatakan, qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Kami jumpai nenek moyang kami melakukan seperti ini dan Allah yang memerintahkan kami untuk melakukan seperti ini. Maka diluruskan oleh Allah, qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Sampaikan wahai Muhammad, Allah tidak pernah memerintahkan perbuatan keji. Apa Allah pernah memerintahkan kalian tawaf sambil telanjang di Ka'bah? Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Apakah kalian mengatakan atas nama Allah dengan cara ngawur, ma la ta'lamun, yang kalian tidak memiliki ilmunya? Karena itulah Allah Subhanahu wa taala
menegur perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin itu dengan mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Sampaikanlah wahai Muhammad, siapakah yang berani untuk mengharamkan zinatallah, perhiasan yang telah Allah berikan kepada hambanya, allati akhraja li'ibadihi, yang Allah keluarkan untuk hambanya. Jadi yang dimaksud perhiasan di situ adalah pakaian. Mereka mengharamkan pakaian untuk dipakai tawaf. Kok bisa toh Pak kayak gitu Pak? Karena mereka beralasan begini. Kita akan berada di tanah suci dan di tempat yang paling suci. Maka untuk memuliakan tempat suci, seharusnya kita berpakaian yang tidak pernah ternoda dengan dosa. Maka yang tawaf hanya boleh menggunakan pakaian yang tidak pernah digunakan untuk maksiat. Pilihannya pakaian yang baru, atau mereka orang yang menjaga pakaian khusus yang tidak pernah digunakan kecuali untuk tawaf. Dan waktu itu langka. Kain itu termasuk barang langka, mahal ya Pak. Mungkin yang sudah usia 70-an ke atas sempat mengalami zaman pakaian mahal. Kain sebagai benda yang mahal. Sehingga kalau mendekati musim lebaran suka dikasih hadiah kain belum jahitan. Itu senangnya Masya Allah. Ini Pak, jenengan nggih ngoten nggih Pak? Pernah mengalami zaman itu? Kain apa yang paling bagus waktu itu? Drill. Dan sekarang murah ya. Yang dulu mungkin hal yang istimewa. Zaman jahiliyah lebih langka lagi. Ketersediaan kain ketika itu terbatas. Akhirnya gimana? Mereka yang punya pakaian tapi pernah dipakai maksiat dilepas saat tawaf. Sehingga para wanita hanya berani tawaf di malam hari. Sampai di antara mereka saat tawaf itu membaca syair. Al-yauma bada ba'dahu aw kullah, fama bada minhu fala uhillu. Sekarang tampak ba'duhu aw kullu, tampak sebagian aurat atau semua aurat. Wa ma bada lahu fala uhillu, dan apa yang tampak tidak aku halalkan untuk dilihat. Sehingga mereka tawaf di malam hari sambil tangannya itu dipakai untuk nutupi kemaluannya. Wanita dulu kalau tawaf, Masya Allah. Budaya ini andai kan tidak ada Nabi Pak, mungkin bertahan sampai sekarang. Andai kan tidak ada Nabi, mungkin bertahan sampai sekarang. Dan betapa joroknya kota suci Mekah, andai kan seperti ini masih bertahan. Ini mungkin orang setelah itu terus berzina atau melakukan tindakan-tindakan pelanggaran seksual yang lainnya. Sebagaimana yang Anda bisa saksikan, beberapa sekte-sekte menyimpang, mereka menjadikan agama sebagai dan keyakinan mereka sebagai pembenar untuk melakukan praktek penyimpangan seksual. Alhamdulillah, nikmat besar itu datang tepat waktu. Sehingga di posisi ini sudah menjadi budaya yang hampir menyeluruh, bisa digantikan dengan adab yang luar biasa indahnya dengan datangnya Islam. Dan orang akan merasakan sebuah kenikmatan besar ketika dia mengalami perubahan. Tapi kalau dari dulu sudah nyaman sehingga nggak ada perubahan, kelihatannya bukan sebuah kenikmatan. Sahabat itu merasakan betapa nikmatnya syariat Islam karena dia mengenang zaman dulu sebelum Islam itu datang. Dalam posisi ketika mereka berada dalam masa jahiliyah, mereka bisa membedakan betapa rusaknya zaman itu dengan betapa indahnya setelah diutusnya Nabi SAW. Sehingga nuansa syukur mereka terhadap ajaran syariat Islam tidak sebagaimana kita yang mungkin sudah terbiasa dengan hal-hal baik. Orang akan bisa merasakan nikmat sehat dikala baru sembuh dari sakit. Orang akan bisa merasakan nikmat sehat dikala baru sembuh dari sakit. Begitu pusingnya plong, Masya Allah, rasanya enak ya Masya Allah. Tapi kalau nggak pernah sakit, tiap hari dia makan enak, dia biasa saja, karena sudah terbiasa enak. Diberilah oleh Allah sakit, yang membuat dia nggak bisa bergerak, yang membuat dia merasa kesakitan dan seterusnya. Begitu sakitnya dicabut oleh Allah, rasanya gimana? Masya Allah, enaknya luar biasa.
Makanya adanya musibah menjadi salah satu cara Allah agar manusia itu berulang rasa syukurnya. Pasca ini, lalu musibah itu dihilangkan, kemudian muncul rasa syukur. Alhamdulillah, barang hilang ada gantinya. Alhamdulillah, begitu hilang ketemu. Walaupun ketika hilang dia sedih dan tenggelam dalam kesedihan. Baik. Sehingga tadi ayat yang kita baca, dan ini di sekitar surat Al-A'raf ya. Yang saya baca berkaitan dengan Ya Bani Adam qad anzalna alaikum libasa, ada di Al-A'raf ayat 26. Kemudian berkaitan dengan godaan setan iblis kepada Adam di Al-A'raf ayat 27, dan tentang nikmat berpakaian ada di Al-A'raf ayat 32. Lalu Allah juga menyinggung orang-orang musyrikin yang mereka tidak mau berpakaian ketika tawaf, ada di Al-A'raf ayat 28. Dalam satu konteks yang sama, Allah cerita tentang godaan iblis kepada Adam sampai kemudian dia melepas pakaian. Lalu Allah cerita tentang kenikmatan pakaian, pelanggaran yang dilakukan oleh orang musyrikin yang mereka tidak mau berpakaian ketika tawaf, dan termasuk di antaranya keberadaan orang yang mengharamkan sebagian pakaian karena alasan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sampai sekarang mungkin masih ada orang yang seperti itu kondisinya. Dia tidak mau memakai pakaian tertentu, padahal itu mubah untuk digunakan. Boleh saja orang lebih suka dengan pakaian tertentu, tapi ketika meyakini pakaian ini tidak boleh dengan alasan agama, ini tidak boleh, dilarang. Karena kita tidak boleh menghindari sesuatu yang mubah karena alasan ibadah. Menghindari sesuatu yang mubah karena alasan ibadah, ini pelanggaran. Sebagaimana prakteknya orang jahiliyah, dia tidak mau berpakaian ketika tawaf dengan alasan ibadah, biar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat yang sama, pakaian juga bisa menjadi sumber penyimpangan hamba. Sebagaimana nikmat pada umumnya, sebagaimana nikmat diberikan oleh Allah untuk kebaikan bagi hidup manusia, di saat yang sama pakaian juga bisa menjadi sumber malapetaka bagi hamba. Ketika pakaian itu membuat dia makin sombong, ketika pakaian itu menyebabkan dia melakukan pelanggaran aturan agama. Dan insya Allah nanti penulis akan menyebutkan hal yang rinci seperti itu, terutama berkaitan dengan bagaimana praktek salat dan pakaian dalam salat. Dalam sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi SAW bersabda, "Kulu washrabu walbasu watasaddaqu fi ghairi israfin wala makhilatin." Silakan kalian makan, kalian minum, berpakaianlah, bersedekahlah, tapi tidak berlebihan dan tidak sombong. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang menyombongkan kenikmatan sehingga membuat dia ujub dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Wallahu taala alam. Ini sebagai pengantar berkaitan dengan masalah fikih pakaian dalam ibadah, dan kita diperintahkan oleh Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, gunakanlah zinah kalian ketika ke masjid. Zina yang dimaksud di sini apa? Perhiasan yang dimaksud di sini pakaian, yang disebut dengan zinah zahirah, pakaian yang lahir. Sebab zina itu ada dua, ada zinah batinah, ada zinah zahirah. Berkaitan dengan wanita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yubdi zinatahunna, dan janganlah para wanita itu wala yubdina zinatahun, janganlah para wanita itu menampakkan zinahnya, illa ma dhahara minha, kecuali zinah yang zahir. Zina yang dimaksud adalah pakaian. Jangan menampakkan perhiasan kecuali perhiasan yang lahir. Nah, perhiasan yang lahir itu pakaian. Maka berpakaian bagian dari perhiasan yang seharusnya digunakan oleh seseorang ketika ke masjid. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Membuka baju saat di WC.
saat kita di toilet kita dianjurkan untuk membaca basmalah agar setan tidak melihat aurat kita. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan, "Sitru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza wada'a thawbahu ay yaqula bismillah." Pembatas atau tabir antara pandangan manusia, antara pandangan jin dengan aurat bani Adam, ketika dia melepas pakaiannya dia mengucapkan bismillah. Maka dianjurkan bagi orang yang mau melepas pakaiannya untuk mengucapkan bismillah, baik ketika mau masuk toilet atau ketika di kegiatan yang lain. Selanjutnya, bagaimana kalau mau melepas bajunya di toilet? Berarti bacaan basmalahnya sebelum masuk. Makanya kita membaca doa masuk toilet dengan dua doa. Bismillah, lalu membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Bismillahnya sebagai tabir aurat, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, sebagai permohonan perlindungan dari potensi kejahatan yang ada di dalam kamar mandi. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Karena snack sudah dibagikan, maka kita akhiri sampai di sini. Yang merasa ikut kajian tapi belum dapat, nanti silahkan lapor ke panitia. Dan yang merasa di tempat tapi tidak ikut kajian, silahkan lapor ke panitia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.